kemarin sempat di apa namanya tuh ruqyah. Di ruqyah. Apa kata beliau? Ada orang sirik sih katanya gitu. Ada orang sirik. Orang sirik. Ada yang ituin. Ngejagain, ngelendotin. Ya pokoknya itulah ada makhluk-makhluk halus. Lu kalau pingin nyantet orang, kenapa lu merampas suami orang? Tapi berarti ada aja bang ya kalau misalkan orang nggak suka itu mainnya santet itu pasti ada ya? Karena orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang nggak pernah puas dengan dirinya. Apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Lu berbuat jahat kepada orang lain maka engkau akan mendapatkan hal yang sama. Lu harus teriak sama diri lu. Tetapi perkatakan pada diri lu bahwa lu diciptakan oleh Allah, oleh Tuhan lebih sempurna daripada yang lain. Halo Prasko dan Kalabunaholic. Kali ini Mongol sudah tidak lagi di Bali, udah kembali lagi ke Jakarta. Dan hari ini Mongol ditemani oleh seorang yang sangat nice to meet you. Adalah seorang konten kreator yang lagi banyak diperbincangkan karena dikabarkan konon kabarnya beliau ini diguna-guna. Dan ini ada bintang tamu kita, Ismi Hidayah. Hai Kak Mongol. Hai Swadica. Swadica. Apa kabar? Kabar baik. Terus gimana nih, kesehatannya aman terkendali kah? Sedikit lah ya. Tapi sibuk apa sekarang? Masih tetap ya kolong wewe gitu nangkap? Oh bukan ya, bukan ya? Bukan dong. Masih ngunti gitu? Beda dong. Oh beda. Ya. Kesibukannya apa sekarang deh? Konten kreator sih, bikin konten, betul. Konten kreator biasanya tentang apa sih kontennya? Kalau aku lebih ke keseru-seruan sih kalau di YouTube, kalau di TikTok lebih ke jualan-jualan kayak sekarang kan banyak affiliate gitu. Oh bahasa Inggrisnya bagus. Tapi by the way, Ismi sebenarnya stay daerah mana sih dek? Aku sekarang Tangerang bang. Oh anak Tangerang. Tangerang Pride. Tangerang, wow. Boleh diceritain nggak awal muasal muka kamu jadi kayak begini? Maksudnya itu gara-gara apa? Apa mungkin lu sakit hati, patah hati? Gak ada. Karena? Gak ada maksud sakit hati, ngapain sakit hati? Cowok banyak bang. Yeay, sorry. Kenapa? Jumlah penduduk terbanyak di dunia adalah perempuan. Iya jadi sih. semua laki-laki yang ada punya peluang untuk mendapatkan perempuan sebagai istri. Tapi udah segitu pun masih ada juga yang ngondek. Termasuk siapa? Oh, saya tahun lalu sembuh. Jadi kesibukannya, ya? maksudnya itu kenapa tuh bisa jadi kayak begitu? Saya tadi kamu ngeliat di TikToknya, ih kok merah banget begitu ya? Ini malah udah better banget bang. Itu pakai gincu? Ya enggak dong, masih gincu. Terus? Kok tau gincu sih, curiga deh gue. Sorry. Iya, kenapa? Kita Indonesia Timur kan kalau nggak gincus mengkem. Jadi itu awalnya karena salah obat atau salah pembersih muka? Hormon sih. Jadi awalnya itu aku nggak pernah jerawatan bang. Jadi nggak pernah, jarang banget, bahkan sebulan nggak pernah lah, 2 bulan sekali baru jerawatan. Terus tiba-tiba di waktu yang sama Januari tuh semua langsung keluar semua. Tadinya tuh ini nanah semua bang. Hormon kenapa hormonmu? Testosteron lebih besar? Katanya ya, karena berat badannya naik drastis dalam 2 minggu tuh 6 kg dalam 2 minggu. Terus makananku nggak dijaga, kayak overprotein. Lah terus emang lu mengkonsumsi apa sih sampai bisa berefek ke muka? Adalah pokoknya gitu. Lu pingin ngegedein badan gitu? Iya, pokoknya tujuannya pengen ngegedein badan, tapi karena kelebihan overprotein, makanan-makanan yang bisa menimbulkan jerawat dan ditambah berat badan gua naik, jadi kayak gini. Mohon maaf, kamu mau nanya, sebelumnya berat badan lu berapa deh? Tadinya 40, sekarang 46. Cuman gara-gara perkara mau naikin 6 kilo doang? Iya. Lu kantongin besi, lu timbang juga naik tuh 2,5 kilo. Beda dong. Oh, kenapa sih lu nggak pede kalau lu terlalu kurus? Bukan nggak pede sih ya, cuma ya pengen montok-montok dikit aja sih sebagai perempuan. Laki-laki tuh kan selalu mengidamkan calon istrinya tuh kutilang darat. Nggak ada dari semua cowok-cowok kalau ngeliat cowok yang behenol langsung matanya jelalatan. Ya itu kan hanya mata doang. Buat kami para cowok melihat cewek boha itu hanya mata kami dan imajinasi kami yang berjalan. Dompet kami nggak ikut. Karena pasti biayanya akan tinggi ya kan. Tapi emang serius cewek suka yang tepos-tepos? Kalau buat gua sih yang penting dia jenis kelaminnya nggak sama. Kan ada namanya rumah tangga itu kan ada masa yang namanya kebahagiaan. Oke, benar. Nah di saat kita mendapatkan seorang kekasih dan kita menikah dan kita bahagia, otomatis kita akan gemuk karena ada dopingan bahagia ini. Oh gitu. Nah akhirnya lu mengkonsumsi sesuatu dan akhirnya lu sekarang udah 46. Setelah lu mengkonsumsi itu langsung merah atau sepersekian ada durasinya? Persekian durasi dulu. Oh, nah lu pertama kali ngedapetin itu lu mikirnya karena guna-guna atau? Enggak, jadi awal
awalnya ya ada kepikiran ke sana, cuma gue baca komen-komen netizen yang beneran kayak wah kok tiba-tiba banget, terus kayak nggak wajar gitu. Terus abis itu netizen banyak yang bilang diguna-guna, terus penyakit ain. Itu ain, naon ain? Itu loh yang penyakit dalam Islam gitu bang. Yang lu lakuin adalah apa aja? Maksudnya lu ke dokter kulit, terus lu ke agama juga lakuin? Yes, bener. Karena emang netizen banyak banget yang berpihak ke sana kayak udah berobat secara itu juga spiritual ya. Jadi ya udah itu juga kemarin sempat di apa namanya tuh ruqyah. Di ruqyah. Apa kata beliau? Ada orang sirik sih katanya gitu. Ada orang sirik. Orang sirik katanya gitu. Cuma aku ya tetap percaya, maksudnya kan kalau berobat-berobat gitu kan emang harus percaya. Jadi spiritual percaya, medisnya juga percaya. Oke, jadi ada orang yang iri dengan dirimu dan mungkin memberi sesuatu yang membuat muka lu jadi kurang nice to meet you. Betul. Tapi menurut lu bener nggak sih bang? Enggak sih. Menurut lu nggak? Enggak. Tapi kalau ada orang yang gak suka, iya. Iri sama nggak suka beda ya? Lu dihantem nih. Nggak ada. Nggak ada yang ngirim nih. Nggak ada. Tapi yang nggak suka sama lu ada. Oke. In beside and behind. Lu. Apa itu artinya? Jangan bahasa Inggris satu ih. Lah, lu konten kreator. Ya gue mau goblok bahasa Inggrisnya. Tapi... PA. Oh, kamusnya campur sari ya. Enggak, maksudnya yang ada nggak suka sama lu tuh selalu ada di sisi kiri dan kanan lu. Di sisi lu, sisi kiri dan kanan, dan di belakang lu. Ya berarti dekat. Orang yang nggak jauh dari lu. Apakah dia orang terdekat? Tidak juga. Tapi karena apa dia mengirikan kepada Mungkin saya? Karena mereka berpikir lu harusnya kan nggak seperti sekarang. Okay. Lu nggak boleh lebih sukses dari dia. Cuman kan pertanyaan gua sebenarnya, lu setelah mendapatkan itu dari ruqyah, lu udah pergi, akhirnya lu pergi ke arah medis dong, ke arah real. Nah, kata dokter apa yang terjadi dengan muka lu itu? Apa karena kelebihan overprotein, hormon? Dokter selalu bilang kayak gitu. Oke. Dan akhirnya apa yang disuruh dilakuin? Dikasih obat? Dikasih obat juga. Tapi gue sempet ini loh bang, waktu pas ruqyah dikasih air minum, terus ada kayak biji-biji disuruh diminum gitu. Biji-biji, oh mungkin biji selasi. Bisa aja kan biji selasi, namanya juga diminum-minum. Si minum sasa aja, lu mau minum apapun. Kan kembali lagi pada tataran lu percaya atau tidak. Di saat lu mempercaya itu punya khasiat, itu akan mensuges diri lu. Betul. Nah, sugesti yang paling bahagia adalah sugesti yang membuat lu tenang. Nah, di saat lu udah akhirnya kan lu ke dokter, dan kata dokter lu overprotein, hormon lu lagi tinggi-tingginya. Dikasih obat apa, Dek? Salep apa disuntik? Salep sama obat dalam juga semua jalan. Maksudnya obat dalam diminum? Diminum, iya. Nggak ditablok gitu biar pecah, petang gitu? Enggak? Enggak dong. Oh, akhirnya efek suntik hidung. Emang gue suntik hidung? Ya who knows kan, hidung lu jadi mancung. Ntar juga 2 bulan beber ke kanan. Jadi kayak jambu monet gede. Nah, ada teman gua hidungnya disuntik. Dulu ngupil pakai ini, sekarang udah jempol. Ngeri ya? Ngeri. Tapi lu percaya nggak dengan dunia-dunia gaib? Percaya dong. Percaya. Apa karena pernah mengalami atau ada cerita yang terjadi di seputaran lu? Seputaran di rumah ya, kayak iya, pokoknya ada makhluk-makhluk aneh gitu. Apa temen lu atau rumah lu atau mungkin lu pernah ke satu tempat dan lu melihat sesuatu? Kalau melihat sesuatu enggak, tapi merasakan. Tapi teman-teman gue yang ke rumah gue juga emang banyak banget yang ngerasain. Di rumah lu? Di rumah lu. Kata mereka apa? Kata mereka, kau kan ada kamar, jadi ada kamar ruang kerja gitu kan. Nah, di ruang kerjanya itu ada anak kecil. Nah, sempat juga ada ustadz ke rumah, emang itu ada anak kecil, tapi dia nggak bisa diusir. Kenapa dia nggak bisa diusir? Kayaknya betah, tapi dia nggak ganggu. Tapi gue sering ngerasain hal-hal aneh aja gitu. Oh, mungkin dia lebih dulu di situ daripada lu. Mungkin ya, soalnya gue juga baru pindah juga, baru 3 tahunan. Oh. Tapi yang penting ngeganggu nggak? Kalau gua ada beberapa yang ngeganggu, kayak suara-suara, terus sempat kayak main lato-lato gitu loh di kamar sebelah. Mungkin sebelah rumah. Iya sih, kalau sih positif tinggi. Positif tapi aja dulu, namanya lato-lato, dunia setan maka ada lato-lato. Ya suara tek gitu loh. Ya mungkin mie tek lagi teriak. Orang malam-malam mie tek serem banget. Mungkin maksudnya gini. Ini kalau dia anak kecil, ya kan berarti kaliber tuyul. Nah dia mau main lato-lato bagaimana? Jadi mungkin masih gini. Tapi kalau seandainya memang itu ada, kalian serumah itu udah nggak menganggap, maksudnya ya dibiarin aja gitu. Dibiarin aja sih, biarin aja. Atau mungkin bapak lu mungkin ngomong jangan ganggu, tapi nggak apa-apa di rumah terus gitu-gitu. Bapak gua nggak bisa lihat begituan.
Nah yang bisa ngeliat tuh teman-teman lu. Ustadz iya sama teman-teman gue yang ke rumah pasti merasakan. Gue juga merasakan kayak di pinggir-pinggir mata gitu, iya kayak ada mata item-item gitu. Tapi itu wajar dan ada ya bang ya setiap rumah juga ya. Iya, kalau kita kan negatif, kalau di rumah positif pasti negatif nggak akan muncul. Jadi kita harus yang penting berpikiran positif. Iya. Kalaupun dia ada di situ ya biarin aja. Yang penting kan dia mungkin dia cuma di ruang kerja kok. Teman-teman lu ngomongnya selain maksudnya ngeliatin mereka juga. Iya, kayak ngerasain. Oh, hanya ngerasain. Ngerasain. Pas mereka ngerasain itu mereka cerita keluar ke orang tua. Ke gua lah. Nah, terus lu cerita ke bapak mak lu. Iya, cerita kayak mah itu situ tuh. Cuma mama kayak udahlah enggak apa-apa, enggak usah gitu-gituin gitu. Oh, waktu Pak Ustadz ke rumah? Pak Ustadz ke rumah waktu itu mamah yang ituin, aku nggak ada. Oh, tapi mama ceritain. Ceritain. Tapi bang, kalau di diri gue ada orangnya nggak sih bang? Ya lu doang. Bukan orangnya, maksudnya ada penjaganya gitu nggak sih? Nah, penjaganya doa mak lu, doa bapak lu. Oh gitu. Ya lu ngejagain siapa? Kan lu bayar satpam, bayar polisi, jagain lu. Bukan, beda konteks. Kan ada kayak orang-orang tuh kayak ada yang ituin. Ngejagain, ngelendotin. Ya pokoknya itulah ada makhluk-makhluk halus yang selalu deket-deket. Nggak harus sih sebenarnya. Penjagaan yang paling sempurna tuh dari Tuhan, dari Allah dan orang tua lu. Lu kalau mau pakai orang ngejagain, lu harus ngasih something buat orang yang ngejagain. Baik makhluk halus maupun makhluk yang hasatnya mata kayak manusia. Nah lu manggil polisi suruh jagain lu, emang gak dibayar? Nah makhluk halus juga emang lu gak ngasih sajian buat jagain lu. Jadi yang paling benar ada sekarang konsepin di your mind. Sorry, kamu nggak kesannya orang selatan, jadi ada which is something ya kan? Apa itu which is something apa? Ya anak selatan kan ada bahasa Inggrisnya di tengah-tengah. Oh, that's right. Ya you know kan? Nah, yes, you know. jadi maksudnya gini, lu setiap kali mau berangkat ngojek, kan gue denger kan lu sempat jadi oh ojek iya ya? bener ya? Dulu banget itu ya bener. Sekarang udah enggak? Sekarang udah nggak fokus konten kreator. Kenapa hasilnya lebih besar? Nggak gitu, kan kita kan harus upgrade terus ya selama hidup. Jadi kayak harus melewati fase-fase ya. Tapi nggak pernah gue lupain kalau selama di ojol seru gitu. Nah waktu lu di ojol itu lu kurus? Iya kurus. Motor lu motor apa? Beat ijo. Emang apa sih Bang Mas motor? Kan, maksudnya ya pantas lalu pingin ngegemukin, takutnya motor sama alunya. Emang ya kan? Motor yang buat orang gemuk apa? Ya kalau buat anak kurus ya sekali ya apa namanya? Apa motor-motor metik yang kecil. Karena kan kalau lu kekurusan bawanya 100 km per jam, motornya jalan lu jalan nyamping gitu kan bahaya. Bener. Tapi selama lu ngojek punya teman-teman? Banyak babe-babe, teman-teman gua rata-rata malah bapak-bapak sih, lebih nyaman juga sih. Bokap-bokap. Oh, bokap-bokap bukan? Babe-babe. Lihat lu babe-babe bukan? Ya gua sih punya anak satu. Cewek juga. Terus apa namanya? Di saat lu ngojek sekarang naik ke jenjang lebih tinggi, jadi konten kreator, subscriber lu udah berapa soalnya? Subscriber di YouTube hampir 5 juta. Subscriber YouTube 5 juta. Hampir 5 juta, 4,8. 4,8. Yang asli berapa, yang beli berapa? Nggak ada. Apa 4,8 selama berapa tahun? 2018 sih gue mulai. Wah, 2018. Lu enak, gue YouTube baru setahun. Tapi rame kan? Enggak. Yang penting kan sekarang beda ini nih, beda cuan. Karena buat gue bikin YouTube, gue juga bingung mau ngomong apa. Mau ngomong setan, pada orang ngomong ngapain sih setan lagi. Gue mau ngomong hidup gue bener, ya nonton cuma 10.000. Jadi mendingan gue, ya seingat-ingatnya aja lah gue. Tapi gue juga sekarang udah lebih fokus di TikTok sih, kayak dia. TikTok dapat duit emang? Affiliate. Apa tuh affiliate? Kayak jualan keranjang kuning. Atau lu ngapain di situ? Ya jualan. Bakwan gitu. Masa bakwan sih, jualan kayak ya kosmetik, lebih ke kosmetik, tapi tetap ada real life-nya juga, kayak di hiburannya tetap ada. Oh. Jualan sambil ngonten juga. Itu YouTube lu sendiri? TikTok. TikTok lu sendiri. Iyalah. Berapa itunya? Subsnya? Followers kalau di TikTok. Iya. Nih, bokap-bokap susah ngomong sama orang yang lebih tua. Nggak gaul. Setan mulu sih. Omongol aja mainnya bekel. Kalau nggak ingat ngondek. Nah, berapa followernya? Kalau di TikTok hampir 7M. 7M? Di TikTok. Itu kalau kurang lagi nggak bisa? Nggak bisa dong. Udah mentok tuh harganya? Iya, emang jualan apa? Oh, maksudnya kalau anak emosi lo gua. gitu. Emosi ya? Emosi lo. Masalahnya kan lu yang disuruh nanya, bukan gua lagi. Oh iya. Kok gua sih kan lu hostnya? Nggak, maksudnya kan lu kan orangnya lucu, pasti kontennya juga lucu. Nah, sejak kejadian muka lu yang hancur ini, sekarang kan udah berlanjur pulih nih.
Nah, rutinitas lu minum obat dan ngonten masih tetap lucu atau enggak? Nggak tahu ya kalau lucu atau enggak, kan yang milih orang. Maksudnya tapi kalau tetap ngonten jalan tetap, walaupun sebenarnya gue di fase-fase kemarin tuh kayak nangis, sedih, kan insecure kan. Coba contoh, lu muka lagi yang tadinya nggak ada apa-apanya, terus tiba-tiba muka lu penuh bisul deh. Ya gue sih nyantai aja udah jelek. Susah kalau lu kan cantik. Nggak ada cantik. Ada perubahan di diri lu pasti kan lu parno. Kalau kita kan udah apa adanya. Ya udah deh, kalau kepala lu hilang coba. Lah gua aja contoh kemarin bedakan, bedaknya nggak nempel. Terpaksa harus pakai apa tuh, foundation. Foundation dulu baru taruh bedak. Nah nempel tuh bedak, tapi sekali keringetan kayak cendol. Aduh. Gue kayak cowok soalnya ya, gue kayak cewek. Kita dunia terbalik ya. Iya berarti kayak sinetron kelamin yang tertukar. Ya, konten horor dibikin lawak. Bang, tapi gue mau ada yang gue tanyain nih. Tapi menurut lu nih ya, kan tadi udah ngebahas santet ya. Tapi menurut lu tuh, gue termasuk orang yang ciri-cirinya disantet nggak sih? Enggak. Kenapa gitu? Ya enggak. Sekarang pertanyaan gue, orang nyantet itu kan karena mungkin lebih kaya dari yang orang yang nyantet. Oh, nah lu kan enggak. Agak ngehina ya. Ngehina sih enggak deh. Maksudnya gini, lu kalau pingin nyantet orang, kenapa lu merampas suami orang? Enggak. Lu ngerampas laki orang? Iya. Enggak. Kan kalau dalam dunia entertainment pasti ada orang-orang yang kayak, oh gue pengen ada di posisi ini, ya enggak lah, kalau pingin nyampe ke titik yang sempurna, maksudnya titik yang lebih dari orang lain harus dengan kerja keras. Kalaupun ada orang yang nyantet diri kita, kan gampang ketahuannya. Satu, biasanya dia nyerang dari sisi mood dari diri gue. Mood kita yang harusnya kita penuh dengan tertawa, sekarang kita jadi kayak uring-uringan. Baru yang kedua, lihat dari sisi teman-teman lu. Mereka melihat lu seperti apa? Apakah melihat lu ada perubahan padahal lu merasa enggak? Apakah mereka melihat kayak ada yang ngikutin lu? Iya. Gitu. Tapi kalau dari sisi lu, lihat dari mana? Rumah. Kalau lu pulang rumah, di rumah lu bagaimana? Kayak bunyi-bunyi pasir jatuh di genteng atau gimana? Terus mencium aroma-aroma yang seperti ikan, bukan ikan sih, seperti cumi gitu dibakar nggak? Iya. Atau kayak bunyi, kayak denger nyium kayak bau kunyit yang dibakar kayak menyan gitu. Ada nggak di rumah lu segitu? Kalau nggak mah ya nggak usah. Tapi berarti ada aja bang ya, kalau misalkan orang nggak suka itu mainnya santet itu pasti ada ya? Karena orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang nggak pernah puas dengan dirinya. Harusnya nih kepuasan lahir batin kita tuh ada di diri kita, bukan di orang lain. Kalau lu pingin seperti orang itu, lu kerja. Kalau lu pingin tenar seperti orang itu, ya berusaha. Kalau lu nggak bisa jadi pemain sinetron, tapi gue pengen jadi pemain sinetron bang. Ya sadari dulu dari sisi muka. Terus bagaimana, kita udah jago acting belum? Kok acting? Lah kan lu jadi pemain sinetron. Oh oke. Nah kalau pemain sinetron lu kayak orang PA. Nggak ada bunyi cut, bodoh gitu. Nah jadi lu harus punya skill yang mumpuni, karena untuk masuk dunia seperti itu nggak gampang. Sama kayak orang kita masuk YouTube. Lu kira untuk nyari 4.000 dan 1.000 itu gampang? Susah. Nah, jadi kalau ada yang iri, ada yang nggak suka dengan kita terus ngirim santet, kita selalu, itu yang selalu gue bilang di mana-mana. Lu harus teriak sama diri lu. Nggak usah teriak sih, maksudnya nggak usah. Tetapi perkatakan pada diri lu bahwa lu diciptakan oleh Allah, oleh Tuhan lebih sempurna daripada yang dia kirim. Oke. Tapi orang yang nyantet itu biasanya dia ngerasa gimana gitu atau enggak? Dia bakalan ngerasain hal-hal yang buruk atau nggak diterima sama Allah gitu mungkin bang? Ya kan dia belum berangkat ke tempat Allah, ngapain? Tapi menurut lu orang-orang yang main-main santet gitu kan, itu kan ibarat kata bahaya gitu. Ya. Tapi kan tapi kalau dia bertobat, dia berubah, dia bisa diterima. Jadi mending gua sekarang nyantet orang dulu baru abis itu gua bertobat. Jangan. Karena apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Lu berbuat jahat kepada orang lain, maka engkau akan mendapatkan hal yang sama. Mungkin tidak dirimu, anakmu nanti. Iya, amit-amit. Nah, jadi mendingan sekarang ya udahlah konten kreator aja. Kalau ada yang nggak suka sama diri lu, prinsip Bamongol, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Gua kafilahnya, mereka anjingnya. Kok lu berlalu? Di sekolahnya nggak nyambung. Lu sekolah di bawah pohonnya. Gua curiga lu pasar BSD lu kalau lagi sekolah lu. Tangerang kan? Iya BSD. Jangan-jangan lu pasar Bintaro juga lu saking jauhnya madol.
Aduh, tapi udah punya pacar belum sekarang? Sekarang belum bang. Coba bang, lu bisa baca nggak sih aura-aura gua? Ya aura lu penuh kesedihan. Kok sedihan? Udah tadi bahagia. Dah lu bahagia kan lu tutupi. Lu tutupi biar terlihat bahagia padahal kan hati lu sedang remuk. Ya tapi udah menerima lah. Yang penting kan ikhlas. Ikhlas, Tapi kalau menurut lu, gua bakalan dapat orang yang gimana sih bang? Nah, lu nyari cepet cowok bagaimana? Yang penting baik aja sih sama. Ya, ampun lu kalau modalnya yang penting baik. Kucing juga, anjing juga dibedakin baik. Ya udah yang kaya raya tuh. Ini kayak Raya. Tanya dulu dia generasi keberapa, takutnya ada generasi ke-8 orang kekayaan cuma sampai 7. Aduh, tinggal jawab jodoh gua siapa, lu mah kayak. Dia jodoh lu sekarang gua tanya sama lu jujur. Lagian Apa? kan lu tidak mencari jodoh seperti yang lu pikirin. Karena kan lu punya target seperti yang lain. Hati lu terlihat sekali sayang. Sial. Jadi Is, jangan sosok. Ya, tapi buat gua begini Is. Kalau memang itu membuat diri lu nyaman, duitlah, lakuin aja. Terima yang membuat lu bahagia, nggak ada masalah. Nanti resikonya, lu bisa menanggung kok setiap resiko yang ada. Karena lu wanita kuat. Anjay, akhirnya lu muji gue. Ya emang realita, lu kan kuat. Udah berapa kali juga kan nggak hancur-hancur. Anjay, Nah, selebel. lu tetap berusaha naik, sekalipun kadang baru mau naik lagi dihancet lagi. Tapi kan lu tetap menjadi seorang Ismi yang kuat. You are the princess warrior. Yang artinya Lu bahasa Inggris segitu juga lu kagak ngerti. Ya Allah lu apa tadi? You are? princess warrior. Oh, Wanita kamu pejuang. adalah, baru mau. Ini lu bahasa Inggris masuk nggak sih dulu sekolah? Lo bisa cek ijazah gue deh 20 bahasa Inggris gue. Katanya di rumah Ismi sempat ditemuin kain putih. Itu gimana ceritanya? Itu temen sih yang nemuin. Itu umbul-umbul. Umbul-umbul apa? Ya Allah bapak disuruh. Lu kuliah sekolah di mana sih SD? Padahal gue tahun ini S2 tau bang, tapi gue goblok ya. Lu S2? S2 tahun ini S1-nya apaan? S1-nya hukum. Lu S1 hukum? Iya. Lu ngambil S2-nya? Ilkom. Ilmu komunikasi? Iya. Lu mau jadi apa sih sebenarnya bebek gombel? Tapi harusnya kan lu kalau S1 hukum, ambil S2-nya hukum. Gue nggak pandai buat berdebat. Cantik. Untuk jadi seorang sarjana hukum tidak harus pandai berdebat. Tetapi lu pandai berkomunikasi. Karena tidak harus jadi lawyer. Bisa jadi notaris. Bisa ya, jadi notaris. corporate human resources-nya. Udah bukan fashion gue hukum intinya gitu. Passion bukan fashion. Lu fashion mah lenggak-lenggok PA lu. Tapi gimana tuh ceritanya kain putih? Maksudnya Iya, temen temen gue waktu main kok ini tiba-tiba sih gue juga kaget. Tapi dalamnya pasir, kain putih dilapisi dengan pasir. Itu ya kata gue orang nggak tahu deh, orang iseng apa gimana gitu mungkin. Dapatnya di mana? Deket kamar, di balkon. Kamar lu? Kan depan nih balkonnya, kamar kan ada pintu gitu. Lu nanya sama bapak nggak penemuan tersebut? Enggak lah, orang kayak ya udah mungkin orang lagi iseng aja, mungkin adek gue atau siapa, cuma nggak tahu deh siapa. Tapi waktu itu nemuin temen lu merasa bagaimana? Ya kayak, ini apaan deh putih-putih gitu. Terus apaan sih itu? Oh pasir. Mungkin gue masih berpositif thinking tukang kali ya, kan akhir-akhir ini tukang gitu. Sekarang rumah lu ada pasir nggak? Nggak ada. Oke. Kenapa bang? Jangan bikin penasaran, itu pertanda apa? Ya nggak apa-apa, mungkin emang kan orang sama dulu juga main-main pasir kan dibungkus. Ya biarin aja. Nggak ada bertanda apa kan? Nggak ada pertanda apa-apa. Super cuma orang nyantet lu selama otak lu geser juga nggak ada dapetnya. Bukan otaknya geser dong, imannya kuat. Iman dari mana lu? Area sholat juga nggak jelas. Lu pakai bawa iman. Otak lu yang lebih PA dari gue. Gua selama kalapuna baru sekarang nemu narsum begini PA-nya. Tapi nggak apa-apa, justru itu good sebenarnya. Good kan? Itu baik banget karena menutupi hati lu yang cenderung rapuh, tapi lu nggak mau memperlihatkan itu. Termasuk ke orang yang lu suka ini. Bangke. Tapi nggak apa-apa, sebenarnya justru itu membuat lu sebagai seorang wanita yang kuat. Pencarian jati diri lu akan segera rampung. Jadi dalam udah tahun ini nih. Lu nggak akan lagi seeking for your baby karena orang itu udah ada di sekitar lu dan lu cablak berbarengan dengan dia dan dia juga tidak lagi menutup seolah-olah munafiknya dia juga menerima lu dan lu juga merasa nyaman.
gue sebagai teman, sebagai orang yang lu boleh anggap kakak, gue setuju lu sama dia. Apaan? Gue sebagai bapak lu mah. Jangan sok-sokan mau nyamain umur lu. Temen-temen kakak. Is, mohon maaf ya. KTP gue lahiran 87 loh, Is. Gue 98 loh. 20 tahun ya selisih kita ya? Jangan. Jangan. Tapi gue setuju sama dia. Dia siapa? Tapi nggak apa-apa kalau lu mau mepet, pepet aja. Karena dia sejujurnya udah membuka hatinya buat lo. Tinggal dia menunggu kepastian dari lu mau serius atau tidak. Jadi buat teman-teman semuanya, thank you Ismi udah dateng ya. Iya, sama-sama. Pokoknya semoga segera pulih kembali, karena kan gue lihat juga lu ke dokter, dokternya juga pinter, gue temenan juga sama dokternya. Kelebihan protein, kelebihan apapun dalam diri kita bisa selesai dengan cara yang elegan. Tetapi kalaupun ada serangan dari hal-hal yang di luar batas kewajaran, lu orangnya happy, gue yakin 1000% juga nggak mungkin gampang bisa masuk ke diri lu. Dan gue percaya doa ibu lu juga sempurna, bisa menghasilkan diri lu yang keren seperti ini. Tapi lu yakin gue bisa sembuh dan mulus lagi kembali awal? Yakin banget. Yakin banget. Wah, sangat melihat dari tadi nice lah pokoknya. Cuman kan yang sekarang lebih concern di diri lu itu kan bukan cuman muka sebenarnya. Kepastian hukum terhadap kekasihmu ini. Ya kan? Jadi thank you buat semuanya, buat sharingnya juga. Doa Kak Mongol semoga Ismi juga pulih kembali. Kalau soal yang lain-lain aman terkendali, rezeki tetap ada. Orang tua, ayah dan ibumu sampaikan salam dari Mongol, dan jangan lupa tetap doakan anak-anaknya, karena doa mereka lah yang membuat anak-anaknya bisa terlindungi dari hal-hal yang tidak baik. Buat teman-teman jangan lupa di subscribe, di like, di share dan komen. Kalau ada usulan, mungkin ada orang-orang yang punya pengalaman di dunia mistik, ayo sama-sama kita share bareng-bareng, sharing together. Bahasa Inggrisnya gitu bener ya? Ya gitulah, share together. Jadi pengalaman hidupmu bisa menjadikan engkau menjadi orang-orang yang bisa memberi dampak kepada orang lain, bahwa ternyata hidup ini indah, berarti kita tinggal menikmati. Saya Mongol, jangan lupa di subscribe ya. Hai, bye bye Kalapuna Holi.